students, how are you today? Welcome back with me, Miss Dati. It's been a long time since the last time we did study together, right? So, how's your feeling? Are you guys excited to learn the new materials today? And can you guys guess what is the material that we are going to learn today? Before I start, I wanna ask you a question. Do you have any favorite songs? And why do you like it? But what is song? Song is a composition of tone or voice in sequence, combination and temporal relation to produce a musical composition that has unity and continuity. Jadi lagu itu merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan emosi dan perasaan dengan cara yang menyenangkan. Lagu juga dapat menjadi media untuk menyampaikan kritikan tentang situasi yang ada di masyarakat. Pesan atau amanat biasanya tersirat di dalam sebuah lirik lagu yang dibuat oleh penulis lagu. And then, what is the purpose of song? The first one is to entertain the listeners. Of course ya, jadi pasti fungsinya lagu adalah untuk menghibur pendengar. The second one is to let someone to have an emotional connection. Jadi untuk membiarkan seseorang mempunyai ikatan emosional terhadap lagu tersebut. Kemudian yang ketiga adalah to teach moral value through lyrics of songs. Jadi kebanyakan lirik itu tuh ada moral value-nya ya, atau pesan moral yang bisa kita ambil atau pelajari dari lirik lagu tersebut. Dan yang terakhir adalah to express personal feelings and culture values. Okay? Next we have figure of speech. Apa tuh Miss figure of speech? Figure of speech itu adalah majas. Nah, kita sering menemukan majas ya di lagu-lagu, terutama di lirik-liriknya. Contohnya seperti metaphor, simile, hyperbole, personification, dan lain-lain. Nah, yang pertama kita punya metaphor. Metaphor, comparing two things that are not alike to suggest that they actually have something in common. Jadi membandingkan dua benda atau dua hal yang berbeda, tapi sebenarnya mereka memiliki sesuatu yang mirip. For example, time is a thief. Okay. Next we have simile. Apa itu simile? Compares two things using like or as. For example, my love is like a red rose. Jadi mengumpamakan atau mengandaikan, menggunakan kata-kata like and as. Cintaku tuh sama seperti mawar merah. Jadi pengandaian gitu ya. The third one we have hyperbole, a dramatic language, big exaggeration, usually with humor. For example, that math homework took me 8 million years to finish. Tugas matematika bisa saya selesaikan selama 8 juta tahun baru selesai. Nah, itu jadi hyperbole ya, melebih-lebihkan. Biasanya juga ada sense of humor in it. Oke, jadi biasanya lucu ya kalau hyperbole itu ya. Next, we have alliteration. Alliteration, the repetition of the same beginning sound, a series of words. Peter Parker pick a pack of pens punctually. Jadi biasanya itu tuh adalah pengulangan menggunakan kata-kata yang terdengar mirip. Peter Parker pick a pack of pens punctually. Jadi menggunakan kata-kata yang mirip-mirip ya. Yang terakhir we have personification. An object appear like a person. For example, the wind whisper or the snowflakes dance in the wind. Nah, jadi itu adalah kata benda yang dibuat seakan-akan dia hidup seperti manusia. The wind whisper. Anginnya berbisik-bisik, padahal kan angin nggak bisa berbisik ya. Yang bisa berbisik itu manusia. The snowflakes dance in the wind. Nah, jadi saljunya itu menari-nari di angin, padahal salju tidak bisa menari-nari ya. Next, we move to the generic structure of song. The first one we have intro. Intro is the introduction, establishes melodic, harmonic, and rhythmic related to the main body of song. Jadi biasanya di intro ini baru musiknya dulu ya, kita belum mendengarkan lagu atau liriknya di intro. The second one we have verse, a series of lyrics that tell the main story of the song and keep
the action or thoughts moving forward. First adalah bait pertama pada lagu. Kemudian kita masuk ke pre-chorus. Pre-chorus less common the chorus but you will run into one occasion. Jadi biasanya pre-chorus itu tuh hampir mirip suaranya dengan chorus. Akan tetapi pre-chorus biasanya lebih dulu adanya. Sebelum adanya chorus itu diawali dengan pre-chorus. Next is refrain or chorus. Meant to be the most memorable part containing the ultimate message of the piece. Yaitu artinya itu adalah inti dari lagunya ya. Jadi bagian paling pentingnya yaitu di chorus setelah pre-chorus. Oke, dia biasanya mirip-mirip sama pre-chorus ya. Oke, next we have bridge. A passage of music that contrasts the verse and the chorus and is generally used to take the listeners from one section to the next. Jadi bridge ini adalah jembatan yang biasanya tuh di tengah-tengah dia. Jadi sebelum chorus untuk ke coda itu di tengah-tengahnya ada bridge. Oke. The last one we have coda atau outro. This is the end of the road for the song. Jadi ini adalah akhir dari lagu. Bisa juga dia mengulang lagi liriknya yang dari awal ya. Ulang lagi boleh gitu. Okay guys, now take a look at this example. To the Bone, by Pamungkas ya. Lihat yang pertama tuh. Langsung first one. Paragraf pertama itu masuknya ke first one, kemudian diikuti oleh pre-chorus, verse 2, chorus, post-chorus, bridge, instrumen, chorus, and the last one is outro. Kalian bisa ngerti ya sampai sini? Okay guys, that's all for our material today. Hope you enjoy the video. See you next meeting guys. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.